Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rahmat Hidayat dari 1D4 Elektronika A angkatan 2022 NRP 2122-6012. Di sini saya akan menjelaskan apa itu multimeter. Di sini ada dua jenis dari multimeter, yaitu multimeter analog kemudian multimeter digital. Di sini saya akan menjelaskan untuk multimeter analog. Untuk multimeter analog, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari multimeter analog ini. Untuk bagian yang pertama yaitu probe. Probe di sini ada dua warna, yaitu merah dan hitam. Untuk yang merah untuk polaritas positif atau plus, untuk yang hitam untuk polaritas negatif atau plus. Kemudian ada untuk ohm. Ini ada tanda ohm dan ada skala 10 kali, 100 kali dan 1K kali. Untuk ohm di sini untuk mengukur resistansi sebuah hambatan, bisa resistor ataupun sebuah kabel. Terus untuk pengali di sini itu untuk menunjukkan skala yang akan terbaca pada display. Jadi apabila kita mengukur resistor hambatannya besar, semisal lebih dari 1000, kan kita tidak bisa untuk menggunakan kali 100 karena ring di sini terbatas sampai 2K. Jadi kita menggunakan ring kali 1K supaya bisa terbaca secara optimal pada display di sini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu AC volt. AC volt di sini untuk mengukur tegangan AC, yaitu tegangan arus bolak-balik. Untuk skala yang digunakan dari 10, 50, 250 sampai 750. Jadi kita bisa mengukur tegangan untuk PLN 220 volt atau 380 volt. Untuk kita 220 menggunakan skala 250, kemudian untuk 380 kita menggunakan 750. Kenapa harus 750? Karena 380 itu lebih besar dari 250. Kalau kita menggunakan 250, maka nilai yang terbaca di sini tidak akan bisa mencapai nilai 380 tersebut. Kemudian lanjut ke DC volt. Untuk DC volt ini digunakan untuk mengukur tegangan arus searah atau DC. Untuk skalanya ada lebih banyak, yaitu 0,25, 2,5, 10, 50, 250 dan 1000. Untuk skala DC volt sama AC volt ditunjukkan pada nilai yang berwarna hitam. Di sini ada 0, 50 dan 250. Jadi untuk membaca nilai yang terbaca itu kita menggunakan skala yang warna hitam. Misal kita menggunakan skala 250. Di sini yang kita baca yaitu skala yang paling atas yaitu 250, kemudian 50 ya skala yang tengah 50, kemudian yang 10 ya skala yang paling bawah ini 10. Kemudian di sini ada yang terakhir yaitu DC ampere. Untuk mengukur arus pada tegangan searah yaitu DC. Untuk AC ini tidak bisa untuk mengukur arusnya karena spesifikasi dari multimeter ini sendiri menggunakan DC ampere meter. Kemudian saya akan mempraktekkan cara pengukuran dari keempat macam pengukuran di sini. Yang pertama yaitu pengukuran ohm. Untuk pengukuran ohm kita harus mengkalibrasi terlebih dahulu layar dengan menggunakan probe. Kita hubungkan, kemudian kita pastikan jarum berada pada titik 0. Saya kalibrasi terlebih dahulu. Di sini untuk mengkalibrasi jarum pada titik 0, kita bisa memutar
selektor pada yang saya tunjukkan ini. Kita bisa memutar sampai jarum pada titik 0. Kemudian kita mulai mengukur sebuah resistor. Untuk pengukuran resistor kita harus memegang salah satu kaki resistor supaya nilai yang terbaca ini akurat, karena di dalam tubuh kita itu mengandung resistansi dan tidak boleh memegang kedua kaki resistor seperti ini, jadi harus satu gini. Untuk nilai yang terbaca ini sebesar 10. Kita kalikan dengan skalanya yaitu kali 100, jadi 10 kali 100 yaitu 1000. Jadi nilai resistansi sebuah resistor ini yaitu 1000 ohm. Kemudian lanjut ke AC. Untuk AC kita menggunakan skala 250. Kemudian untuk polaritasnya kita tidak usah memperhatikan polaritas dari probe-nya, karena AC itu tegangan bolak-balik, jadi kita bebas untuk menancapkan dari lubang steker ini. Nanti nilai akan terbaca di sini menggunakan skala 250 yang paling atas. Ya cukup. Kemudian untuk DC itu sendiri kita harus memperhatikan polaritas dari probe. Jadi yang merah untuk plus, yang hitam untuk min. Kenapa kita harus memperhatikan polaritas? Karena apabila kita terbalik dalam pemasangan ini, jarum akan mengarah kebalikannya dan akan mengakibatkan kumparan yang ada pada jarum ini menjadi rusak dan tidak bisa bergerak. Itu mengharuskan kita menggunakan polaritas yang benar. Seperti ini ada contoh, ada sebuah power supply, ini plus, ini min. Untuk pengukurannya kita paralel dengan sebuah sumber tegangan, yang plus merah, kemudian yang min hitam. Kita paralel dengan beban atau tegangan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu pengukuran DC ampere. DC ampere meter di sini kita pengukurannya harus seri dengan beban. Bagaimana itu? Jadi sumber dari power supply kita masukkan ke plus terlebih dahulu, kemudian kita sambungkan dengan resistor seperti ini jadi rangkaiannya seri power supply ke probe plus, kemudian probe main ke beban, kemudian beban resistor ini kita tancapkan ke minus dari power supply. Jadi yang terukur adalah nilai arus dari resistor ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pengecekan baterai dari resistor ini, dari multimeter ini, maaf. Jadi sebelum menggunakan, kita harus memastikan bahwa resistor ini, multimeter ini aktif. Untuk pengecekannya kita menggunakan pengali pada ohm. Kita hubungkan probe. Nah, ini menunjukkan jarum bergerak. Yaitu jadi multimeter ini masih aktif atau baterainya masih hidup dan bisa kita gunakan. Kemudian jangan lupa untuk selesai menggunakan, kita kembalikan ke posisi off. Di sini ada posisi off. Kita pindah selektor ke posisi off. Dan apabila dari spesifikasi multimeter ini bisa berbeda-beda. Jadi apabila tidak ada selektor off, kita pindah ke DC volt. Untuk meng-off-kan multimeter ini supaya baterainya lebih awet, kita pindah ke DC volt. Atau bisa juga dengan off, supaya baterai yang ada pada multimeter ini bisa awet. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.